Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Jurianti dengan NIM 221340088 dari BKI 6C. Materi kita minggu ini yaitu berbicara di ranah privat dan publik, prinsip komunikasi, jenis pembicaraan publik, serta demam panggung dan cara mengatasi demam panggung. Yang pertama yaitu berbicara di ranah privat dan publik. Berbicara di ranah privat yaitu berbicara di depan keluarga dan sahabat dekat. Sedangkan berbicara di ranah publik yaitu berbicara di luar wilayah privat. Di sini juga ada beberapa unsur yang membedakan berbicara di ranah privat. Yang pertama itu keberagaman orangnya, terus kuantitas orang yang diajak bicara, tempat serta acara tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip komunikasi. Di sini yang pertama yaitu tahu. Jadi kita tahu informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu apa. Dan yang kedua yaitu tujuan. Jadi tujuan penyampaian pesan kita kepada audiens itu untuk apa? Misal kayak memberi informasi, mendidik atau mungkin memengaruhi audiens tersebut. Selanjutnya yaitu halayak. Halayak di sini itu kita harus mengetahui karakteristik, pendidikan, budaya, status sosial dan ekonomi audiens kita tersebut. Dan selanjutnya itu cara komunikasi pesan. Di sini cara komunikasikan pesan kita itu harus akurat, terus jelas, singkat kepada audiens kita. Selanjutnya yaitu hilangkan hambatan atau noise. Noise di sini tuh baik berasal dari kesalahan teknis maupun dari presenternya sendiri. Jadi kayak seperti emosionalnya, terlalu banyak informasi, atau mungkin kesalahan memilih cara berkomunikasinya itu harus dihilangkan. Terus selanjutnya yaitu target. Seperti komunikasi audio visual itu kan agar audiensnya itu mengerti dengan tujuan komunikasi. Jadi kita harus tahu target kita itu apa. Ya, jenis pembicaraan publik yang pertama itu pembicaraan impromptu. Jadi pembicaraan impromptu yaitu pembicaraan dadakan atau mungkin tanpa persiapan. Cara menghadapinya kalian bisa menolak atau mungkin nekat berbicara di depan umum tersebut. Terus cermati kepada siapa kita berbicara, audiens kita itu siapa, forumnya itu apa, gimana, seperti apa. Selanjutnya yaitu presentasi. Presentasi ini yaitu pembicaraan yang terencana. Maksud di sini kayak kita sudah tahu ada jadwalnya, waktu, tempat, topik, bahkan audiens kita sendiri. Karena sebelum kita presentasi, kita bahkan sudah mencari materi apa yang ingin kita presentasikan itu. Moderator ini merupakan orang yang mengarahkan acara. Dia yang membuka acara, mengatur-atur acara, bahkan dia yang mengatur siapa saja yang akan berbicara. Selanjutnya yaitu pidato. Di sini ada beberapa jenis pidato. Yang pertama itu pemaparan informasi. Jadi pemaparan informasinya menggunakan cara pidato. Terus selanjutnya ada mungkin mengarahkan dan memotivasi. Pidatonya itu untuk memotivasi audiensnya. Dan selanjutnya yaitu pidato serah terima, dan yang terakhir yaitu pidato penerimaan. Selanjutnya yaitu MC. MC ini berbeda ya teman-teman dengan moderator. Kalau misalkan moderator tadi itu memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan presentasi, sedangkan MC ini tuh membacakan susunan acara atau mungkin rundown dalam suatu acara tersebut dalam sebuah forum tanpa mereka ini memiliki hak untuk mengintervensi acara, yaitu berbicara dalam wawancara. Berbicara dalam wawancara di sini ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu pewawancara, dan yang kedua yaitu yang diwawancarai. Seorang pewawancara ini harus netral. Mereka tidak boleh memojokkan narasumbernya tersebut, dan mereka tidak boleh bertele-tele saat bertanya. Dan yang diwawancarinya ini harus tetap fokus. Mereka harus memberikan jawaban kejelasan sehingga tidak membingungkan pewawancara dan audiens. Ya, penyiar radio atau mungkin presenter TV. Di sini itu mereka harus membicarakan, menghadirkan, mengusulkan atau mungkin membahas tentang topik tertentu. Di sini ya pelakunya yaitu presentator atau mungkin presenter. Selanjutnya di sini yaitu demam panggung. Demam panggung ini kan perasaan yang luar biasa gugup yang bisa menyebabkan ketegangan fisik atau mungkin kayak mules, napas kita pendek, atau mungkin bahkan suara kita bergetar saat berbicara.
Nah, di sini ada tips untuk mengatasi demam panggung. Yang pertama itu persiapan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, ini kalian harus mempersiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Kalian bisa berlatih, berbicara di depan kaca, atau mungkin berbicara, bikin video gitu, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian nggak sanggup menatap mata audiens kalian, kalian bisa menatap jidat audiens kalian. Terus selanjutnya di sini ada ucapkan mantra aku bisa, aku berhasil. Actually, I'm doing this every day. Nggak cuma saat saya mau presentasi. I'm doing this every day in the morning. Like, setiap bangun tidur, I'm talking to myself kayak hari ini adalah hari yang indah, hari ini adalah hari yang baik, terima kasih kepada Tuhan kalian. Itu tuh kan bersifat afirmatif ya teman-teman. Jadi itu tuh sugesti untuk diri kita sendiri. And for the last, I have tips for you guys. Ini tuh teknik pijit Jepang kuno. I will show you guys here. Karena katanya di setiap 5 jari kalian itu punya maknanya tersendiri. Yang pertama itu khawatir, takut, marah, sedih, dan harga diri. Jadi if you guys feel nervous saat kalian mau presentasi, kalian bisa pijit ibu jari kalian seperti ini, atau kalian bisa tiup ibu jari kalian, karena katanya ada saraf yang langsung connect ke situ dan buat detak jantung kalian kembali stabil. Jadi kalau misalnya kalian tiup, jantung kalian tuh kembali stabil. Oke, mungkin cukup sekian materi kita minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.